Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan rumusan masalah dari dampak tidak adanya regulasi terhadap AI pada sampel buku paket sekolah dasar. Dan di sini merupakan contoh dari fenomena yang kita ambil dari sosial media. Proses yang pertama kita lakukan adalah melakukan brainstorm. Yang pertama, what penggunaan AI di dalam buku paket pembelajaran anak SD. Yang kedua adalah where, Indonesia, LPSE, SD, online, media sosial. When, tahun 2004, siapa yang dalamnya adalah pekerja kreatif. Why? Mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk efisiensi waktu dan biaya produksi. How? Bagaimana fenomena itu bisa terjadi? Maraknya penggunaan AI sehingga banyak yang menormalisasi tanpa tahu dampak yang akan terjadi pada pekerja desain di industri kreatif Indonesia dan beberapa karya anak bangsa lainnya. Di sini saya akan menjelaskan metode analisis, di mana metode yang digunakan oleh kelompok kami adalah penelitian studi kasus kualitatif yang merupakan alat ampuh untuk meneliti fenomena dalam konteks kehidupan nyata dan analisis dokumen. Dalam studi ini, kami berfokus pada dampak kecerdasan buatan AI dalam buku teks sekolah dasar Indonesia dan implikasinya yang lebih luas bagi pekerja kreatif. Dengan menilai bagaimana AI diintegrasikan ke dalam materi pendidikan, kita dapat memahami pengaruhnya terhadap metode pengajaran dan kreativitas siswa. Setelah kami mencari beberapa jurnal dan menelitinya, kemudian kelompok kami mendapatkan gap penelitian atau celah, di mana sebagai berikut. Yang pertama adalah moralitas atau psikologis penggunaan dampak AI. Yang kedua adalah analisis undang-undang penggunaan AI di Indonesia. Yang ketiga adalah analisis regulasi terhadap penggunaan AI di Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Jadi di sini kita harus membahas dulu mengenai artificial intelligence yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu peningkatan dalam industri kreatif. Salah satu fenomena yang menarik itu adalah penggunaan AI image generator seperti dalam website Midjourney dalam pembuatan ilustrasi dan desain grafis. AI ini tuh memungkinkan proses kreatif yang dilakukan dengan cepat dan lebih efisien dengan hanya menginput sebuah narasi yang akan diubah menjadi gambar oleh AI. Nah, tren ini tuh diterapkan dalam sektor yang termasuk pendidikan, yaitu buku paket pembelajaran anak SD di Indonesia. Meskipun teknologi ini tuh menawarkan efisiensi dalam produk konten, hal ini tuh menimbulkan sejumlah permasalahan, yaitu ada etika, hak cipta, dan dampak terhadap tenaga kerja kreatif yang ada di Indonesia. Moralitas penggunaan AI dalam industri kreatif menjadi perdebatan utama. Beberapa pihak menganggap AI sebagai alat yang dapat menghilangkan proses kreatif manusia dan menormalisasi plagiarisme. Sementara yang lain berpendapat bahwa AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu, bukan sebagai alat pengganti peran manusia. Selain itu, tidak adanya regulasi yang jelas dalam penggunaan AI dalam industri kreatif di Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pekerja kreatif. Masalah ini penting untuk diteliti karena dampaknya yang luas terhadap industri kreatif, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun hukum. Menurut jurnal peran AI terhadap kinerja industri kreatif di Indonesia yang dipublish pada tahun 2023, AI telah berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi produksi, dan personalisasi konten dalam berbagai subsektor industri kreatif. Namun, penelitian lain seperti dampak otomatisasi artificial intelligence dalam pekerjaan desain grafis yang dipublish pada tahun 2023 menunjukkan bahwa AI berpotensi menggantikan pekerjaan desainer grafis dan meningkatkan risiko plagiarisme. Kemudian kita lihat dari sektor hukum, di Indonesia itu masih belum memiliki regulasi yang spesifik untuk mengatur penggunaan AI dalam industri kreatif. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ini tuh menunjukkan bahwa AI itu dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak. Namun kebijakan ini tuh secara khusus mengakomodasi modal bisnis AI yang berkembang pesat di Indonesia.
Untuk perumusan masalah, berdasarkan kajian literatur yang telah kita lakukan, ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab. Dan berdasarkan gap penelitian yang telah dilakukan, dirumuskan ada tiga pengerucutan masalah, yaitu yang pertama bagaimana AI mempengaruhi aspek psikologis pekerja kreatif dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap hasil karya yang dihasilkan oleh AI. Yang kedua, bagaimana regulasi yang ada saat ini menangani penggunaan AI dalam industri kreatif dan apa kelemahannya. Yang ketiga, apa saja langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang melindungi pekerja kreatif. Tujuan bagi pekerja kreatif memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan AI tanpa kehilangan esensi kreativitas manusia. Bagi pembuat kebijakan, menyediakan rekomendasi regulasi yang dapat menyeimbangkan perlindungan hak pencipta dengan kebutuhan inovasi teknologi. Bagi akademisi dan peneliti, menyediakan dasar penelitian lebih lanjut mengenai dampak AI dalam bidang industri kreatif, terutama dalam aspek moralitas, hubungan, hukum, dan ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.